Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes, Indonesia Jaya. Yeay. Halo Sobat Pencinta Catur Indonesia, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kita pasti tahu dan pasti kalian sedang mengikuti turnamen terpenting di tahun 2022. Yes, turnamen FIDE Kandidat tahun 2022. Di mana turnamen ini untuk mencari siapa yang akan jadi penantang dalam perebutan gelar juara dunia yang saat ini dipegang oleh Magnus Carlsen. Teman-teman, saya akan bahas dari partai terakhir babak ke-6 antara Hikaru Nakamura berhadapan dengan pecatur kuat dari Cina yang juga merupakan banyak dijagokan oleh para top dunia ya. Salah satunya Garry Kasparov memfavoritkan Ding Liren. Juga saya sendiri yang menjagokan Ding Liren untuk bisa memenangi FIDE Kandidat 2022. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya terdengar agak berbeda karena saya dalam kondisi kurang fit. Tapi mudah-mudahan masih terdengar jelas dan saya berupaya untuk tetap menyajikan analisa dari partai Hikaru Nakamura melawan Ding Liren ini. Karena banyak banget nih yang request. Ya teman-teman, Hikaru Nakamura pegang buah putih, Ding Liren pegang buah hitam. Ya, teman-teman perlu tahu ya kenapa Hikaru bisa tampil di turnamen FIDE Kandidat karena dia lolos dari tiket turnamen FIDE Grand Prix 2022. Kemudian Ding Liren dipilih untuk menggantikan Sergei Karyakin karena elo ratingnya tertinggi setelah Magnus Carlsen. Sebelum itu, teman-teman aku butuh support kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah E2 E4, kemudian dijawab Ding Liren E5. Kemudian Hikaru Nakamura kuda F3. Ding Liren membalas dengan kuda ke petak C6. Hikaru Nakamura memainkan Italian game dengan gajah ke petak C4. Ding Liren kuda ke petak F6. Kemudian Hikaru Nakamura menjawab dengan langkah D3. Kemudian Ding Liren melanjutkan dengan langkah gajah C5. Hikaru Nakamura C3. Ya, ini merupakan permainan Italian game dengan ciri khas gajah ke petak C4 dan hitam menjawab juga dengan gajah ke petak C5. Biasanya putih memiliki gajah terang sebagai perwira yang menjadi andalan dan sangat berharga. Bagi pemain hitam juga gajah gelap sangat berharga. Kemudian karakteristik dan bagaimana cara putih menyerang dalam pembukaan Italian game. Ini caranya teman-teman, yaitu dengan kuda BD2, kuda F1 dan kuda G3. Dan kemudian bisa menyerang dengan dobrak dengan D4, kemudian memindahkan benteng ke petak E1. Nah, hitam biasanya akan rokade pendek, D6, bahkan terkadang bisa bermain agresif dengan H6 dan G5. Kemudian hitam akan menyimpan gajah gelapnya di petak A7. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Dan itu ya daging yang harus kalian tahu teman-teman. Setelah langkah C3, Ding Liren menjawab dengan langkah D6. Putih Hikaru rokade pendek, Ding Liren rokade pendek. Kemudian benteng ke petak E1 dengan tujuan menjaga pion E4 guna bermain dengan D4. Dan kemudian dengan ide kuda BD2 dan kuda F1, Ding menjawab dengan langkah taktis A5. Ya, coba menyimpan gajah gelapnya. Hikaru H3, kemudian hitam H6. Ya, apa langkah yang paling banyak dipilih dalam langkah berikutnya adalah kuda B D2 teman-teman. Kemudian Hikaru memainkan langkah yang sama yaitu kuda BD2. Nah, apa langkah favorit berikutnya dari engine catur dan paling banyak dimainkan yaitu langkah gajah ke petak E6. Kemudian yang kedua adalah A4 dengan tujuan kuda ke petak A5. Mengancam gajah terang milik putih. Ya, lalu apa jawaban Ding Liren guys? Bisa tebak? Yes, dia memilih langkah yang paling banyak dimainkan, gajah ke petak E6. Nah, saya udah singgung di awal bahwa gajah terang merupakan buah yang sangat berharga ya dalam permainan Italian game. Jadi Hikaru menolak pertukaran dan dia pilih gajah B5. Oh iya, kalau kalian pilih gajah makan gajah, ini menguntungkan buat hitam ya.
Ya kenapa bang? Padahal pionnya tumpuk. Ya karena jalur F-nya jadi terbuka dan serangan dari gajah gelapnya jadi makin bahaya teman-teman. Itu poinnya. Itulah mengapa gajah B5 dimainkan Hikaru. Kemudian Ding Liren. Di langkah ke-10 ini kita perlu belajar teman-teman. Ya, bagaimana dia memainkan langkah. Ya, sebenarnya ini juga banyak dimainkan oleh pecatur seluruh dunia. Tapi kita perlu catat bagaimana kemudian langkahnya adalah menteri ke petak B8. Boom. Ini sangat kreatif dan ide seperti ini mahal banget teman-teman. Tujuannya bukan memindahkan menteri ke tempat yang susah untuk diancam ya, tapi justru untuk membantu ancaman dari gajah C5. Kemudian Hikaru menjawab dengan gajah pukul kuda C6. Ya, mengapa dia lakukan ini? Apakah ada pilihan lain? Ya, pilihan yang paling banyak dipilih langkah berikutnya adalah kuda ke petak E1 sebenarnya. Apabila hitam menteri A7, maka putih di sini bisa memilih benteng ke petak E2 atau mengadukan gajah gelapnya. Tapi teman-teman, kalau misalkan gajah pukul gajah seperti ini paling banyak secara permainan ya, saya sebutkan saja bahwa ini banyak dimenangi oleh hitam teman-teman. Mungkin Hikaru Nakamura dan timnya sudah tahu itu. Kemudian dia pilih langkah yang berbeda dengan gajah makan kuda C6. Oke, kita lanjutkan saja partainya. Pion B makan C6 dan Hikaru memilih menutup dengan langkah D4 ini teman-teman. Jadi itu idenya. Pion E makan D4, pion C makan D4, ding gajah B6. Kemudian Hikaru ya membuat gajah B6 ini jadi sulit dengan langkah A4. Ding benteng ke petak E8. Hikaru Nakamura benteng ke petak A3. Ya, sangat kreatif. Mungkin tujuannya adalah untuk benteng A ke petak E3. Menteri A7 dimainkan. Mengancam pion D4, kuda F1. D5, kemudian E5, kuda ke petak E4. Kuda kembali lagi ke petak D2. Ya, kalian tidak bisa ambil pion di petak D4 ya teman-teman. Karena kalau hitam ambil pion D4 akan kehilangan satu perwira. Dengan seperti ini. Ya. Apabila benteng E8 maka ada benteng E4. Apabila C5 maka ada langkah menarik di sini yaitu benteng G3. Ini guys. Langkah berikutnya, apa jawaban hitam? Ya, jawaban Ding Liren adalah dengan menahan kuda di petak E4, gajah F5. Kemudian benteng ke petak E2, hitam benteng A D8. Ya, makin menguatkan kuda di petak E4 yang jelas tidak boleh kita makan ya sebagai pemain putih. Memainkan kuda B3. Hitam C5, coba membongkar dan mengaktifkan gajah gelap. Hikaru Nakamura pion D makan C5. Gajah C5, kuda makan gajah ya. Mengapa Ding tidak makan pakai kuda? Ya, apa yang akan jadi pilihan oleh Hikaru Nakamura? Ya, maka dia akan kuda B D4. Ya, ancam gajah dan ancam kuda ke petak C6, gajah harus ke petak D7. Dan teman-teman, tahukah kalian kalau misalkan kalian berpikir panjang, dengan pilihan kuda makan C5 ini, ada langkah menarik setelah kuda B D4. Apa itu? Ya, putih di sini bisa memilih gajah makan pion H6. Boom! Wow, ini dapat ditemukan kalau kita berkalkulasikan dengan panjang sekali ya. Apabila pion G makan H6, maka ada menteri C1. Raja ke petak H7, maka ini blunder buat hitam karena ada kuda G5. Makan, maka akan makan. Kemudian benteng G8, maka putih akan menteri H4, raja ke petak G7 akan benteng G3. Raja F8 akan kehilangan benteng D8. Ini jauh banget ya pemikiran Grandmaster ya.
Yang pasti ya, karena waktunya ini 2 jam untuk 40 langkah pertama. Itulah mengapa di sini bisa kita lihat pion D makan C4 dan kemudian gajah lah yang makan. Kemudian ini gamenya Hikaru Nakamura, kuda makan gajah. Menteri makan kuda dan kemudian kuda ke petak D4. Ya, menahan laju dari pion D5. Gila sih emang Grandmaster dunia tuh, langkah-langkahnya dapat kita pahami setelah kita yang mengikuti cara berpikir mereka, teman-teman. Dalam dan matang sekali. Kemudian gajah ke petak D7, Hikaru Nakamura gajah ke petak F4, menjaga pion E5. Kemudian Ding Liren menteri ke petak E7. Bukan mundur, tapi tujuannya adalah untuk memainkan langkah C5. Hikaru Nakamura taktis, kuda ke petak B5. Ya, sebelum diancam dia udah jalan duluan. Gajah pukul kuda, pion A makan B5, dan hitam kuda G5. Ding Liren memang terkenal dengan permainan solidnya, teman-teman. Itulah mengapa saya juga menjagokan Ding Liren untuk bisa memenangi turnamen kandidat. Langkah kuda G5 ini tujuannya adalah untuk kuda E6. Tapi di sini Hikaru Nakamura juga melihat bahwa pion gratis diberikan oleh Ding Liren. Hikaru ambil pion di petak A5, Ding Liren kuda ke petak E6. Gajah mundur ke petak D2, Ding coba memanfaatkan pion promosinya dengan jalan D4. Benteng mundur ke petak A3, menteri ke petak C5, ancam pion B5, benteng ke petak G3. Ding dorong pion D3, benteng ke petak E1 Hikaru Nakamura. Menteri makan pion B5, Hikaru Nakamura melancarkan serangan, yaitu dengan menteri ke petak H5. Apa yang dilakukan Ding dengan ancaman makan pion H6 ini, teman-teman? Ya, dia ambil menteri makan B2. By the way, langkah menteri makan B2 ini pilihan yang terbaik menurut engine ya, teman-teman. Dan gajah H6 dilakukan Hikaru Nakamura. Boom! Nah, berikutnya menjadi momen yang sangat krusial. Karena di langkah berikutnya, Ding lebih pilih jalan D2, guys. Sebenarnya ada langkah yang lebih bagus ketimbang D2. Teman-teman, kalau saya analisa ini, mungkin ada yang baru nonton RL Chess. Kenapa abang lebih tahu langkah ini? Kenapa abang nggak main kandidat aja ya? Ini masih ada yang komen seperti itu. Jadi, dengan adanya YouTube RL Chess ini bukan menunjukkan bahwa saya lebih baik ketimbang 8 pemain yang bermain turnamen kandidat ini, guys. Jelas tidak sama sekali. Tapi di sini RL Chess ajak kalian untuk sama-sama belajar nih, jadi tahu apa yang harus dilakukan dalam game ini sebenarnya. Dan pastinya ini bukan analisa RL Chess sendiri, maksudnya ya RL Chess juga mencari tahu apa sih yang seharusnya terbaik di sini teman-teman dilakukan. Jadi langsung kita bahas. Pada langkah berikutnya Ding pilih D2. Harusnya di sini coba teman-teman juga menganalisa apa langkah yang harusnya dilakukan oleh hitam. Pause videonya dan tebak langkah terbaiknya. Langkah ke-33. Yes, tepat sekali kalau kalian pilih menteri B4, guys. Nah, tujuannya adalah untuk mengancam benteng di petak E1. Nah, benteng harus pindah ke petak D1, maka hitam berikutnya bisa menteri M4. Maksudnya adalah bahwa di sini menteri kembali mundur untuk membantu pertahanan raja yang sedang terserang, teman-teman. Mengapa ini dilakukan dengan menteri M4? Ya, kita lanjutkan gamenya. Apa perbedaannya? Jadi setelah langkah berikutnya Ding memilih D2, Hikaru Nakamura yang sedang terjepit karena harus menahan pion promosi melakukan langkah benteng D1. Kemudian terancamlah pion D2 ini dan benteng jadi lebih solid ketimbang benteng di petak E1. Yang membuat Ding Liren harus memainkan benteng D5. Dan langkah berikutnya Hikaru Nakamura memilih langkah yang sangat ciamik, akrobatik, dan membuat dia keluar dari tekanan. Sebenarnya evaluation bar-nya seimbang, tapi kalau ditanya secara permainan langsung ya, pasti ini nggak enak buat Hikaru Nakamura.
Dan dia pilih apa guys? Dia pilih jalan gajah makan pion G7. Boom! Dikasih gajahnya. Kuda makan G7. Benteng makan kuda G7. Boom! Apakah ini untuk mencari kemenangan? Tidak teman-teman. Tapi dengan langkah ini Hikaru Nakamura menciptakan dan dia melihat skak bolak-balik. Raja Dingliren tidak bisa menghindar. Menteri G5, Raja F8, Menteri H6 skak. Raja kembali lagi ke G8, Menteri G5, Raja F8, Menteri H6, Raja E7, Menteri ke petak F6, kemudian Raja kembali lagi F8, Menteri H6, Raja G8. Langkah ke-42, ada tambahan waktu 1 jam, kedua pemain sepakat untuk remis. Ya, pasti teman-teman bertanya nih, kenapa Ding nggak lanjutin aja bang dengan Raja ke petak D7? Maka pemain putih akan cukup senang dan pemain putih akan memperoleh kemenangan guys dengan Menteri makan pion F7. Skak, 2 benteng terancam sekaligus. Raja mundur ke petak D8 akan kehilangan benteng petak D5, pion D2 akan hilang. Raja ke petak C6 akan membuat kehilangan benteng E8, makan Raja ke petak C5 dan akan ada jalan Menteri ke petak F8 skak, Raja ke petak C4 akan ada langkah E6. Jadi gangguan datang. Apabila Menteri ke petak C1, maka akan ada jalan Menteri F4 skak. Ya, apabila Menteri ke petak C2, maka putih akan menjalankan Menteri F3. Benteng ke petak D3, akan hadir Menteri ke petak E2. Nah, ini masih kesulitan ya untuk pemain hitam. Malah putih sekarang punya pion promosi juga guys. Yang 2 langkah lagi akan menjadi sarjana ya kalau bahasa pos ronda sih. Dua langkah lagi pion putih akan sekolah. Nah, itulah mengapa akhirnya Raja ke petak F8 lah yang dipilih oleh Dingliren teman-teman. Dan akhirnya mereka sepakat untuk remis. Yang pasti Dingliren terlihat dalam ekspresinya, dalam live siaran langsung, terlihat bahwa dia menyesali ya dengan pilihan langkah tadi teman-teman. Langkah D2 ini. Yang harusnya dia memilih Menteri B4 dulu. Pada intinya Dingliren harus lebih bersabar dulu. Karena dia juga punya pion promosi ya berikutnya. Sayang sekali jagoan saya masih belum menemukan performa terbaiknya. Walaupun sudah mengganti kursi teman-teman. Dan babak ke-7 kita akan saksikan malam ini jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube Chesscom Indonesia saya akan menjadi tim komentator bersama Chelsea Monica. Teman-teman bisa lihat di sana ya. Dan terima kasih buat support YouTube RL Chess. Bantu aku untuk menyentuh 30.000 subscriber yuk teman-teman. Supaya catur Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih buat yang udah subscribe. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana menurut kalian partai ini guys? Apakah semua akan ding pada waktunya atau Hikaru Nakamura nih? Magnus Carlsen sendiri tidak memfavoritkan dia untuk jadi penantangnya. Bagaimana menurut kalian? Dukung terus pecatur Indonesia, dukung terus catur Indonesia, catur guys, Indonesia, jaya bosku.